Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan calon mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Perkenalkan, saya Syafra Anissa Aulia. Di sini podcast pertama kita dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April Sumedang. Saya di sini selaku host yang akan memandu teman-teman semua untuk lebih tahu dan lebih kenal secara jauh dengan Fakultas Ilmu Budaya di Universitas 11 April Sumedang. Tapi sebelumnya di sini kita akan mengenal banyak hal bersama yang terhormat sudah hadir di sini bersama saya, yaitu Bapak Suroto SSM Hum selaku Wakil Dekan 3 Kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April Sumedang. Baik, sudah ada di sini bersama saya Bapak. Barangkali akan menyapa rekan-rekan yang sedang menonton mungkin di sini. Baik, selamat siang para calon mahasiswa baru yang ingin bergabung ke Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April ya. Iya, udah disapa nih teman-teman, harus lebih semangat tentunya ya. Baik Pak, mungkin kita akan masuk ke perkenalan lebih jauh nih di Fakultas Ilmu Budaya ini sendiri ada apa aja sih? Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah apa aja sih Pak program-program kemahasiswaan di Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April Sumedang ini? Karena mungkin nggak menutup kemungkinan teman-teman baru tahu nih ada Fakultas Ilmu Budaya di Universitas 11 April Sumedang ini gitu. Barangkali mungkin Bapak bisa menjelaskan. Iya. Baik, khusus untuk program bidang kemahasiswaan itu cukup banyak sebenarnya ya kalau boleh disampaikan gitu ya. Tapi secara umum kalau didasarkan pada tujuannya ada dua jenis program kerja ya di bidang kemahasiswaan. Yang pertama adalah program kerja bidang kemahasiswaan yang ditujukan untuk penguatan institusi dan kelembagaan. Dan yang kedua adalah program kerja bidang kemahasiswaan yang memang ditujukan untuk mahasiswa itu sendiri. Nah, saya kira program kerja atau program-program bidang kemahasiswaan yang tadi ditanyakan Safira sepertinya lebih yang kedua ya, jadi yang program bidang kemahasiswaan apa saja yang khusus untuk mahasiswa sehingga mampu menimbulkan daya tarik juga ya bagi para calon mahasiswa yang ingin bergabung dengan kita semua gitu ya. Nah, kembali lagi ke berbagai jenis program bidang kemahasiswaan ya, yang untuk mahasiswa itu secara umum sih ada berapa ya? Ada dua lah ya, yang paling diunggulkan lah ya. Yang pertama adalah program bidang kemahasiswaan yang terkait dengan penalaran ya, pengembangan penalaran minat dan bakat gitu ya. Dan yang kedua adalah program kerja bidang kemahasiswaan yang kaitan dengan kesejahteraan mahasiswa. Ini yang biasanya sangat menarik nih, bidang kesejahteraan nih. Iya, benar-benar menarik ya Pak ya di Fakultas Ilmu Budaya ini. Ya. Nah, untuk yang pertama tadi Safira yang kaitannya dengan program kerja pengembangan penalaran minat dan bakat ini kami di Fakultas Ilmu Budaya biasanya memfasilitasinya dalam bentuk program pembinaan melalui Ormawa. Jadi organisasi kemahasiswaan. Nah, untuk penalaran dan juga pengembangan ya keorganisasian itu nanti difasilitasi dengan adanya HIMA, jadi himpunan mahasiswa. Jadi nanti bagi adik-adik yang mau bergabung di Fakultas Ilmu Budaya, kemudian juga memiliki motivasi selain kuliah ingin meningkatkan ya kemampuan berorganisasi, jangan khawatir, nanti ada Ormawa ya, organisasi kemahasiswaan, diantaranya adalah ada HIMA, kemudian yang ingin mengembangkan minat bakat nanti ada UKM. Ini banyak sekali UKM yang ada di UKM banyak banget ya Pak banyak di sekali Fakultas yang Ilmu di Budaya. Fakultas Ilmu Budaya. Ada yang olahraga, bidang seni. Kalau ada yang sukanya naik gunung gitu ya, ada UKM yang memang konsen di pendakian gitu ya. Nah, seru gitu. banget nih ya Pak ya. Saya kira ini bisa menjadi banyak pilihan akhirnya bagi para calon mahasiswa yang ingin bergabung dengan kita. Kemudian yang tidak kalah menarik untuk yang memang passionnya untuk pengembangan bahasa itu ada English Club gitu. Apa itu Pak English Club? Jadi ini sebuah UKM yang memang fokusnya pada untuk pengembangan skill keterampilan di dalam bahasa khususnya speaking gitu ya. Kemudian juga nanti dari sisi pengetahuan tata bahasanya itu nanti bisa bergabung di UKM ini begitu. Itu saya kira untuk yang pertama ya. Jadi tadi yang pengembangan, penalaran dan juga minat dan bakat gitu ya. Yang kedua yang enggak kalah seru adalah program di bidang kesejahteraan. Gitu. Salah satunya nanti beasiswa. Gitu Safira. Iya. Jadi teman-teman mungkin
sebelumnya tuh banyak yang bilang gitu ya ke Vira, katanya takut banget nih saya nggak bisa bahasa Inggris tapi bisa gak ya masuk ke Fakultas Ilmu Budaya ini, katanya gitu. Ternyata di sini ada UKM English Club ya Pak ya, yang bisa membantu teman-teman semua untuk meningkatkan skill bahasa Inggris. Wah, ini benar-benar menarik banget, teman-teman harus pilih kita nih untuk jadi tujuan lulusan teman-teman selanjutnya. Pak, nah tadi nih menyinggung soal beasiswa nih, Safira penasaran banget. Mungkin calon-calon mahasiswa ini pengen banget kuliah, tapi mungkin ada juga sebagian yang mungkin dari segi ekonomi dia tidak mendukung mungkin Pak. Nah, kalau di Fakultas Ilmu Budaya sendiri, bagaimana sih Pak beasiswanya? Dan apakah memang untuk apa ya, presentase diterima di beasiswa ini besar atau enggak sih Pak gitu di Fakultas Ilmu Budaya ini? Jadi kembali lagi tadi, jadi beasiswa ini merupakan salah satu program bidang kemahasiswaan yang kaitannya dengan peningkatan kesempatan untuk kaitannya dengan kesejahteraan mahasiswa gitu ya. Salah satunya adalah beasiswa sekali lagi. Nah, mungkin yang perlu kami sampaikan gitu ya, kaitannya dengan beasiswa itu ada banyak beasiswa yang bisa diakses ya oleh Wow. para mahasiswa yang sedang kuliah maupun calon mahasiswa baru yang mau kuliah di Fakultas Ilmu Budaya khususnya Prodi Sastra Inggris. Tapi di antara berbagai jenis beasiswa itu ada dua jenis beasiswa unggulan Oh, ya, yang iya. ya bisa dibilang favorit lah gitu ya. Jadi banyak Hmm. diminati. Yang pertama beasiswa apa? Yang pertama adalah beasiswa bidik misi. Itu kalau dulu, kalau sekarang namanya beasiswa KIP kuliah ya, Kartu Indonesia Pintar Kuliah gitu ya. Nah, untuk beasiswa jenis ini kenapa menjadi unggulan dan favorit? Karena memang mengcover pembiayaan itu sampai mulai dari masuk kuliah sampai lulus itu sudah tercover. Ini luar Wow, hebat biasa gitu banget. ya. Jadi Jadi gratis gitu ya Pak ya ya, sampai insya lulus. Allah. Jadi tinggal motivasi untuk belajarnya itu dipertahankan karena faktor biaya sudah di cover oleh pemerintah dalam hal ini. Dengan demikian untuk beasiswa yang pertama ini, beasiswa yang ditujukan kepada para calon mahasiswa baru ya yang memiliki motivasi tinggi untuk kuliah tapi memiliki kendala di bidang ekonomi. Itu Keren untuk banget. KIP kuliah. Iya. Kemudian yang kedua, beasiswa unggulan yang dimiliki oleh kami ya di FIB adalah JFLS, Jabar Future Leader Scholarship. Nah, ini beasiswa dari provinsi ya. Ini beasiswa dari provinsi pemerintah Jawa Barat. Tetapi untuk JFLS ini perlu diketahui bahwa ini hanya apa ya, beasiswa ini kerjasama Pemprov Jabar dengan perguruan-perguruan tinggi negeri yang unggulan plus beberapa perguruan tinggi swasta. Jadi tidak semua perguruan tinggi bisa mengakses beasiswa ini. Wah, dan Maka ini Universitas sebuah 11 April keunggulan. Sumedang ini Ya, bisa salah ya Pak satunya JFLS. kami bisa ya bekerja sama dengan Pemprov Jabar untuk mengakses beasiswa JFLS ini. Nah, untuk JFLS tentu penjelasan lebih jelasnya bisa diakses di website ya. Cuma yang secara umum ini bisa diakses untuk jalur akademik jadi prestasi ya. Yang kedua adalah non akademik. Jadi yang punya bakat-bakat itu juga bisa. Misalnya yang hafiz Quran itu bisa, itu menjadi prioritas Wow. untuk mengakses beasiswa JFLS. Itu sih Safira ya. Oh iya, wah teman-teman, rupanya ya selain tadi teman-teman gak usah khawatir soal skill teman-teman bahasa Inggris, terus ada juga program kesejahteraan mahasiswanya. Ternyata beasiswanya juga gak kalah menarik teman-teman. Tadi salah satunya ada KIPK ya Pak ya, yang menjadi unggulan banget di mana seluruh biaya teman-teman dari mulai masuk sampai lulus itu sudah di cover oleh pemerintah ya Pak ya. Tentunya tinggal menjaga motivasi teman-teman belajar aja. Aduh, jadi apalagi sih yang harus dipertimbangkan untuk memilih Fakultas Ilmu Budaya menjadi universitas tujuan kamu setelah lulus sekolah ini? Jadi harus cepat-cepat ya teman-teman daftar nanti di link yang sudah disediakan di bawah ini. Oke? Nah, selanjutnya nih Pak, ada namanya daya serap lulusan. Nah, kalau di Fakultas Ilmu Budaya ini untuk daya serap lulusan tersendiri itu bagaimana sih Pak? Baik. Terkait dengan daya serap lulusan ya, berarti kalau di tadi kaitannya dengan program kerja yang pertama secara institusi kelembagaan, kami juga melakukan yang namanya tracer study gitu ya. Tracer study itu kita atau kami ya, maaf, kami eh, apa eh, melacak gitu ya para lulusan dari Prodi Sastra Inggris khususnya FIB ini sudah berkiprah di mana saja sesudah lulus begitu Wah, ya. keren Nah, banget. dari hasil tracer study ada beberapa bidang yang menjadi apa ya, berkumpulnya para lulusan dari program studi sastra Inggris ya. Di antaranya yang pertama yang paling banyak itu pendidikan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau dulu, oh kalau harus apa ya, kalau dulu untuk menjadi
pendidik gitu ya, guru dan sebagainya itu harus di bidang pendidikan. Kalau dulu ya kuliahnya harus di bidang pendidikan gitu ya. Kalau dulu memang regulasinya kayak gitu, tapi sekarang sudah mulai terbuka gitu ya. Jadi lulusan-lulusan yang di bidang non pendidikan pun bisa berkontribusi untuk di bidang pendidikan juga ya melalui pengajaran begitu ya. Karena ini juga dibuktikan dengan hasil terser study tadi gitu ya, yang banyak juga yang menjadi guru gitu ya. Bahkan dosen juga ada setelah Wah, mereka lulus kemudian melanjutkan ke S2, S2. kemudian sekarang juga eksis menjadi dosen gitu ya. Nanti Wow. mungkin bisa diundang ya alumni, beberapa alumni mungkin ada yang dari dosen itu nanti bisa dihadirkan, kemudian juga bisa istilahnya dimintain Wawancara gitu. wawancara Iya, ya untuk Pak. memotivasi para calon mahasiswa baru juga gitu yang ingin bergabung. Jadi jangan khawatir gitu kalau masalah keterserapan pendidikan oke, mau yang non pendidikan di perusahaan juga banyak yang berkiprah di perusahaan gitu ya. Oh, Ada yang bagian front office, ada juga bisa sekarang juga banyak yang dilaporkan kepada kami di levelnya udah manajer itu gimana gimana mahasiswa itu sendiri ya iya. lulusan itu sendiri ketika dia sudah mulai bekerja tentu akan ada progres gitu ya sesuai dengan kemampuan dia gitu. Tapi dengan bahasa Inggris ini menjadi modal saya kira untuk mengembangkan kemampuan sehingga di dunia kerja juga bisa secara jabatan itu bisa berakselerasi begitu Iya. ya. Nah, kemudian bidang yang lainnya adalah wirausaha di bidang pariwisata itu juga Oh, banyak. ada itu, Pak? Membuka travel agent gitu ya. Itu Wow. juga banyak. Karena memang di Prodi Inggris ini bahasa Inggris berbasis pariwisata. Jadi juga Hmm, dibekali dengan kemampuan knowledge di bidang pariwisata dikolaborasikan dengan bahasa itu sendiri. Sehingga ketika lulus pilihannya itu mau kerja hayo, mau wirausaha juga hayo. Salah satunya di pariwisata itu. wah, Gitu keren saya banget kira. ya, Pak ya. Jadi nggak cuman membahas buku-buku gitu kan, kalau dulu itu stigmanya tuh sastra pasti buku doang, tulisan doang. Ternyata pariwisatanya juga di sini kita belajar ya, Pak ya. Iya. Wah, keren banget teman-teman semua. Terus Pak, untuk selanjutnya, untuk prospek kerjanya nih Pak, mungkin teman-teman masih bingung, sastra Inggris nanti saya ngapain ya kalau udah lulus gitu kan. Lalu apa ada kiprah-kiprah alumni di prodi sastra Inggris ini gitu Pak? Iya, seperti itu mungkin Pak, bisa dijelaskan. Tadi sebagaimana disampaikan sebelumnya, jadi kalau berbicara tentang daya serap, kemudian juga kiprahnya bisa di mana saja untuk lulusan prodi sastra Inggris, ini saya kira kemampuan bahasa ini bisa eksis dimanapun sebenarnya, gitu ya. Bisa eksis di dimanapun gitu ya. Dinamis gitu ya Iya Pak ya? sangat dinamis gitu. Tinggal bagaimana nanti lulusan ini mau memilih sesuai dengan keinginannya begitu ya. Karena bahasa itu dipakai di bidang apapun gitu ya. Betul Apalagi banget. bahasa Inggris, bahasa internasional ini sangat fleksibel sekali. Gitu sih saya kira gitu. Oh iya, berarti memang nggak cuman tertentu di bidang tulis menulis aja gitu ya Pak ya. Baik teman-teman semuanya, itu dia interview wawancara dari saya sendiri Syafira bersama yang terhormat Bapak Wadek 3 Kemahasiswaan. Terima kasih ya Pak sebelumnya sudah mau menghadiri gitu Ya, wawancara sama-sama. kali ini. Semoga bisa jadi referensi buat rekan-rekan semua untuk memilih universitas mana dan jurusan apa yang akan teman-teman pilih ketika lulus sekolah nanti, atau yang sedang mencari-cari mau kuliah di mana. Tentunya jangan ragu lagi, jangan banyak pertimbangan lagi. Ayo pilih Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 April Sumedang. Jadi yang mau daftar linknya ada di bawah ini ya. Jangan lupa diklik. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih udah mau nonton podcast kali ini. Podcast kita ini judulnya Getting Closer to FIB Universitas 11 April Sumedang. Oke, terima kasih sebelumnya. Saya Syafirani Sauya, pamit undur diri bersama Bapak Wadek 3 yang terhormat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.